Selamat siang semuanya. Hari ini kita mengadakan acara roundtable discussion mengenal lebih dekat dengan Maxtera. Dan hari ini di ICS sudah hadir bersama kita ada Bapak Dr. Nur Hidayat atau Mas Monot. Asik, udah mulai doktor ya. Terus ada Nona Vera Itelestafa ICS. Dan juga ada rekan-rekan dari program dari ICS yaitu Telisik Sejarah bersama Nona Julita Pratiwi dan juga Indriana Oktavia. Yang sudah bersama kita saat ini adalah Nona Indriana Oktavia. Dan aku juga hari ini akan menemani dalam beberapa jam ke depan sebagai host. Aku adalah Angel Rika atau biasa dipanggil Angel Bibir. Oke, sebelum memulai bahasan kita yang sedikit serius tapi santai, harusnya santai ya, tapi jadi serius karena ada mic gitu. Jadi bawaannya gimana ya, kayak berasa-berasa di program apa gitu ya. Nggak kayak di warung kopi ya? Nggak, padahal kopinya udah ada. Jadi sebenarnya roundtable ini tuh hendak membedah aspek dari sinematografinya ya, karena kemarin kita udah ngebahas tidak bisa lepas dari sosiopolitiknya yang membuat atau memotivasi Usmar Ismail dan Maxtera untuk membuat karya-karya di era revolusi ini gitu. Jadi lebih kepada aspek sinematografi kayak framing, gerakan kamera, terus lighting, juga komposisi gitu. Yang sebenarnya dari tahun 50 ke tahun 54 itu nggak jauh bedanya ya, secara cuma 4 tahun mungkin tidak signifikan secara teknis peralatannya, kamera atau lampu yang digunakan atau asa yang digunakan, tapi kita bisa melihat secara visual terlihat mereka melakukan lompatan yang besar banget gitu, lompatan yang sungguh sangat luar biasa besar. Nah, perlu diketahui juga Usmar Ismail dan Maxtera itu melakukan perjalanan beberapa film. Jadi ada Long March atau Darah dan Doa, terus lewat Jam Malam, ada Tamu Agung dan juga Tiga Darah. Dan Maxtera itu juga bekerja sama dengan Jamaluddin Malik di Embun dan Harimau Campa. Jadi sebenarnya sudah banyak judul ya bersama dengan Usmar Ismail. Tapi yang kita bahas hari ini adalah Darah dan Doa dan Lewat Jam Malam karena cukup mirip gitu dengan tema revolusinya. Nah, sebelum kita mulai aku pengen ngulas dulu latar belakangnya. Jadi di dekade 50-an itu tuh kan kerap diasosiasikan sebagai lembaran baru dalam perkembangan sinema di Indonesia. Karena itulah kali pertama penggunaan istilah sinema Indonesia. Nah, ini jauh lebih ajak diutarakan. Kita punya sinema sendiri nih gitu. Bersamaan dengan posisi tadi sosiopolitik negara yang sudah merdeka dan melalui revolusi. Jadi sinema mulai dijadikan sebagai alat sosiopolitik atau propaganda untuk menegaskan jati diri bangsa. Karena setelah kemerdekaan itu kita kayak nggak benar-benar merdeka. Jadi dan juga merefleksikan kondisi masyarakat untuk saat itu juga ya gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, akan ada simbol-simbol yang mungkin bisa dibaca sama Mas Monot atau Vera. Nah, benang merah dari ketiga director saat itu ada Usmar Ismail, Jaya Kusuma dan juga Nya Abbas Akub itu mempercayakan Maxtera untuk menjadi penanggung jawab imaji atau sinematografer mereka. Karena perlu diketahui juga Maxtera itu juru kamera yang identik dengan film-film era pasca kemerdekaan di tahun 50-an, jadi sinema nasional. Padahal sebelumnya keahlian beliau itu adalah fotografi dan menjadi asisten kamera untuk A.A. Deninghoff Stelling, juru kamera asal Belanda, yang sebelumnya juga membuat film perjuangan-perjuangan juga. Nah, setelah revolusi berakhir, Usmar Ismail itu berkeinginan untuk membuat perusahaan film sendiri. Akhirnya keluarlah dari PFN dan membentuklah perusahaan Perfini. Nah, di situ Maxtera yang tadinya menjadi asisten kamera, akhirnya menjadi sinematografer bersama dengan Usmar Ismail. Dan yang kayak kita tahu juga, di hari pertama syuting film Darah dan Doa itu 30 Maret 50 itu dirayakan menjadi Hari Film Nasional. Jadi ini adalah tonggak bersejarah. Makanya kenapa dari teman-teman dari Telisik Sejarah mencoba membedah film Darah dan Doa ini. Nah, ada yang menarik sebenarnya. Darah dan Doa itu kan film pertama ya, film perdananya Maxtera bersama dengan The Great Usmar Ismail yang kita punya, yang kita miliki ya. Dan setelah itu di Lewat Jam Malam, film itu sendiri tuh film yang mendapatkan penghargaan
film terbaik dalam Festival Film Indonesia yang pertama. Jadi semuanya serba pertama nih gitu. Film pertama di hari pertama yang dijadikan Hari Film Nasional, dan di Lewat Jam Malam itu pertama kali FFI itu, dan mereka mendapatkan penghargaan film yang terbaik. Oke. Dan kurang lebih ada yang menarik juga. Ini ada penelitian ya, Indri ya, dari Maxtera dan juga Usmar Ismail. Mereka sebenarnya merumuskan rasio penggunaan bahan baku, karena untuk menghemat anggaran produksi, mungkin yang saat itu bahan baku itu susah didapat gitu. Jadi mungkin rasionya oke, dalam satu shot kita ngambil 2 kali take ya gitu. Tapi ternyata apa yang menjadi rancangan mereka itu terkadang nggak terlaksanakan gitu, terkadang lebih gitu. Oke, dan saat itu mereka menggunakan kamera Mitchell yang itu juga parallax error. Jadi dengan kekurangan-kekurangan itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ada juga dari sudut pandang Pak Soleh yang mungkin pada saat itu mengalami juga ya sejarahnya. Kalau kita kan di sini semua kita nggak tahu ya gitu. Saat itu produksinya seperti apa gitu. Tapi dari Pak Soleh memberikan catatan-catatan tertentu, karena beliau merupakan jembatan dari eranya Maxtera menuju eranya Mas Monod. Nah, kalau tadi kayak Mas Monod bilang, Mas Monod merupakan jembatan dari Pak Soleh ke Vera. Oke. Ya, seperti itu. Dan hari ini kita bersama-sama akan berbincang, membedah dan berdiskusi tentang aspek sinematografi tadi, framing, komposisi, lighting, dan movement di kedua film ini. Dan sebenarnya apa sih yang membuat kedua film ini berbeda dan punya kekuatan visual tersendiri, dan gimana juga pertumbuhan Maxtera sebagai juru kamera dari Darah dan Doa ke Lewat Jam Malam. Jadi perubahannya sejauh apa, dan sebenarnya seperti apa sih tawaran estetika visualnya. Oke. Nah, itu kurang lebihnya adalah pengantar tentang Maxtera dan kolaborasinya dengan Usmar Ismail. Oke, di sini Pak Soleh mempunyai notes untuk teknis. Kamera yang digunakan saat itu adalah sejenis Mitchell. Jadi ada parallax error, jadi ada perbedaan antara yang dilihat viewfinder di kamera dengan apa yang ada di framing aslinya. Jadi itu memang harus ada adjustment antara viewfinder dengan framing. Dan kebetulan kamera ini juga cukup berat, jadi perpindahan angle itu bisa menghambat produksi, sehingga yang terjadi itu adalah angle kameranya tidak begitu kaya. Oke. Nah, dari semua penjelasan ini kita akan bahas satu-satu. Aku ingin menyapa dulu dari yang lebih mengenal sejarah di antara dua narasumber kita ini. Karena biasanya kan kita mulai dari yang dituakan ya gitu. Jadi sebenarnya gimana nih? Jadi Darah dan Doa itu situasinya susah banget. 48 kita baru aja pemberontakan musuh, kemudian Sekutu masuk Indonesia 49. Dan kebetulan Usmar Ismail pada masa itu kan harus ikut para pembesar ke Jogja. Terus di Jogja dia juga melihat peristiwa Long March dari pasukan Siliwangi. Situasi jauh lebih sulit dibanding saat ini. Nggak semua peralatan ada, nggak semua hal tersedia. Semuanya harus membuat film dengan semangat revolusi yang baru diselesaikan. Yang saat ini pada era 50 baru masuk fase tenang, tapi sebetulnya secara sosial ekonomi juga belum kuat banget. Nah, Usmar membuat film di situasi seperti itu bersama Maxtera. Kalau kita lihat, hitam putih itu sebetulnya level paling tinggi. Sebetulnya kalau mau gampang urutan belajar bikin film itu dari berwarna dulu. Baru setelah berwarna kita belajar reversal, baru level berikutnya adalah hitam putih. Kenapa hitam putih susah? Karena secara materi dia cuman ada hitam dan putih. Semua warna yang tidak terekspos dalam warna hitam putih itu diterjemahkan sebagai gray area. Nah, secara emulsi hitam putih hanya satu dibanding film berwarna yang mempunyai 5 lapis emulsi RGB,
kemudian daerah atasnya ada kuting, yang bawah adalah anti halo. Secara materi, film berwarna itu lebih sudah menciptakan dimensi. Ilusi kedalaman itu sudah terbentuk dengan adanya warna. Sementara hitam putih itu diterjemahkan ke dalam gray area itu. Sebetulnya Maxtera itu betapa dia harus dalam situasi yang dia baru lepas dari asisten, kemudian dia harus pegang sendiri dengan kamera paralaks yang dia tidak bisa lihat secara continuous apa yang dia rekam secara terus menerus. Karena kalau mau fokus, badan kameranya, tempat fokusnya itu harus digeser untuk menggantikan titik dari magazin itu. Kebetulan aku pernah lihat gate-nya digeser untuk dilihat. Kebetulan aku pernah lihat di tempatnya Pak Hari Cahyadi itu kamera Mitchell-nya. Nah, itu juga yang membuat keterbatasan dari situasi. Teknologi juga bisa memberi tawaran, tapi juga dia bisa membatasi. Makanya gerakan-gerakan kamera di darah dan doa itu terbatas, hanya kiri, kanan, kemudian track back. Gitu. Jadi sangat terbatas dibanding kalau kita menggunakan kamera yang bisa viewfindernya continuous, bisa kita lihat setiap saat. Mungkin kalau Maxtera mempunyai fasilitas kamera seperti itu, mungkin tawaran estetikanya juga akan lebih complicated. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan ISO 100 itu memang sulit. Mau siang, mau malam, itu memang sulit untuk mendapatkan kontras yang kita inginkan untuk mereproduksi realitas menyerupai apa yang kita rekam. Itu sulit karena selain kontrasnya sangat pendek, itu juga harus didukung dengan peralatan lighting yang cukup memadai. Exposure ISO 100 di interior malam hari atau di siang hari combine dengan luar itu membuat kameramen akan pusing. Apalagi fasilitas peralatan lighting di masa itu juga tidak sebanyak tawaran di situasi saat ini. Itu mungkin kalau kita dapat Blondie aja di waktu masa itu, mungkin Maxtera bisa memberikan satu elemen kontras visual yang lebih variatif gitu. Ataupun HMI yang kita kenal saat ini. Banyak keterbatasan sehingga banyak sekali kontras-kontras yang tercipta itu enggak, dalam tanda petik, tidak realistis dibanding dengan lewat jam malam. Lewat jam malam Maxtera mempunyai kefasihan untuk menghandle peralatan jauh lebih baik dibanding dua tanda mata, darah dan doa. Nah, itu yang pertama. Yang pertama adalah black and white. Tantangan Maxtera untuk black and white, dia harus sebetulnya melompat kepandaian untuk menguasai kontras yang direproduksi dari jenis emulsi hitam dan putih. Yang kedua adalah adanya keterbatasan menggunakan kamera paralak, sehingga gerak kamera sangat terbatas. Era? Apalagi Mas yang aku bisa kalau dari aku mungkin maksudnya gini, aku yang tidak melewati situasi yang dialami ya, karena bisa dibilang aku hidup di generasi yang sudah teknologinya sudah jauh sekali dari masa itu, sehingga sudah banyak kemudahan. Ketika aku menonton ini, yang aku lihat bahwa baik secara situasi sosial politiknya yang sangat berat, juga
referensi-referensi yang mungkin tidak sebanyak sekarang gitu untuk bisa menghadirkan estetika-estetika yang diinginkan gitu. Sehingga yang saya lihat dari Darah dan Doa dan Lewat Jam Malam, meskipun dalam 4 tahun sebetulnya memiliki lompatan yang cukup besar secara estetika, karena di Darah dan Doa saya melihatnya seperti yang tadi Mas Monod bahas gitu, bahwa di situ ISO-nya hanya 100, sehingga dengan sangat sadar bahwa ini harus belum berani bermain dengan mood lighting dan lain hal di luar menjaga amannya exposure kayaknya ya Mas ya. Sehingga jarang sekali kita melihat kontras yang merepresentasikan mood di scene-scene tertentu. Dan perbedaan yang juga cukup menarik buat saya, adanya shot close up itu sangat sedikit sekali di Darah dan Doa dibandingkan di Lewat Jam Malam. Yang aku tangkap, maksudnya ini asumsi aku pribadi, bahwa pada saat Darah dan Doa membicarakan perjuangan, mereka masih belum merepresentasikan diri mereka masing-masing, identitas masing-masing gitu ya Mas ya. Mereka masih merepresentasikan sebuah perjuangan besar yang bersama-sama, sehingga banyak sekali shot-shot yang lebar, adanya close up itu ketika butuh sekali penekanan dari karakter. Berbeda halnya dengan Lewat Jam Malam, adanya reverse, close up to close up, udah lebih kaya type of shotnya. Sehingga yang aku lihat juga memang di Lewat Jam Malam memang film tersebut yang aku tangkap adalah memperlihatkan adanya kegelisahan personal tentang identitas-identitas dari karakter-karakter. Meskipun di Darah dan Doa juga ada gitu, ada pergolakan di tokoh Sudarto ya, kalau nggak salah. Ya, dari tokoh Sudarto gitu, tapi tidak terlalu memfokuskan. Kan ada juga gitu kalimat di situ bahwa tidak ada pembicaraan-pembicaraan tentang emosi personal. Semuanya seperti ditinggalkan, yang difokuskan hanya perjuangan. Tapi itu juga aku melihatnya ada representasi secara visual juga gitu. Nggak banyak shot-shot close up, tidak terlalu banyak mengungkapkan masalah-masalah personal. Itu ada hadir tapi tidak berlama-lama, berbeda dengan Lewat Jam Malam gitu. Kira-kira begitu Dara. Oke, mungkin Mas Monod mau menanggapi? Iya, tadi juga karena Darah dan Doa itu lebih epik, dia menggambarkan revolusi. Tapi kalau Lewat Jam Malam itu lebih menitik beratkan manusia setelah revolusi itu, hubungan manusia dengan manusia. Yeah. Sementara yang pertama itu manusia dengan revolusi. Nah, pemilihan rasio untuk frame-nya itu juga terlihat, di mana Darah dan Doa itu lebih lebar dibanding Lewat Jam Malam yang lebih 1:3:3. Di mana ada paham bahwa 1:3:3 itu hubungan lebih personal dibanding kalau kita pakai widescreen ataupun cinemascope, tema yang besar, walaupun tidak selalu seperti itu, tapi ada anggapan seperti itu. Yang aku mau nyoroti yang kedua adalah, tadi aku lupa, bahwa ada hal yang berbeda dengan sinematografer saat ini. Generasi sinematografer era emulsi film dengan digital itu beda. Terutama Max Terra. Di mana Max Terra, para sinematografer generasi celluloid, itu gambar udah ada di kepala. Dibanding generasi digital yang saat ini. Apa yang kita rekam bisa terwakili di atas layar. Di atas monitor, lewat monitor. Sehingga semua orang bisa secara langsung menilai, memvonis ataupun mengkoreksi. Kalau di zaman film seluloid, gambar itu hanya ada di kepala tiap sinematografer. Jika bahkan director sendiri nggak
mengetahui hasil nantinya seperti apa. Baru nanti setelah ditaruh di laboratorium, kita lihat rasis, baru director paham terhadap apa yang dia gambar yang dia dapat dari sinematografernya. Jadi ada dua hal yang sangat berbeda, sangat fundamental. Kalau aku sitir dari Metz bahwa film itu korban dari kemudahannya, gitu. Karena fasilitas teknologi yang begitu memanjakan buat si pembuat, dia tidak melakukan abstraksi lebih jauh lagi. Buat Max Terra, buat generasi sinematografer, seluloid, gambar itu udah terjadi di kepalanya. Tapi buat generasi sinematografer saat ini, dia lihat set, dia nyalakan satu lampu, baru dia interaksi terhadap kontras yang ada. Karena dia dia sudah mendapatkan sesuatu yang dia inginkan melalui aksi dan reaksi terhadap apa yang ada di lapangan. Kalau sinematografer yang dulu, dia harus membentuk dulu abstraksinya, baru dia menyusun gambarnya. Nah, kalau kita bayangkan dengan Max Terra di zaman itu, betapa dia harus membayangkan abstraksi di kepalanya dengan fasilitas yang relatif lebih sederhana, gitu. Terutama di Darah dan Doa, gitu. Nah, kemudian kalau kita bandingkan antara Darah dan Doa dan Lewat Jam Malam, kefasihan bercerita dari Max Terra dan Usmar Ismail itu beda. Mereka mendapatkan satu kedewasaan dalam melakukan rekaan terhadap adegan yang akan dibuat. Misalnya kita ambil contoh, ketika Darah dan Doa, ada satu tokoh yang mengejar-ngejar ayam. Di Lewat Jam Malam juga ada adegan mengejar ayam, yang kemudian di Lewat Jam Malam diserahkan oleh petani untuk dibawa oleh tokohnya. Nah, dari dua adegan ini kita lihat betapa kefasihan dari Max Terra, kefasihan dari Usmar Ismail bercerita melalui gambar itu sudah terlihat ada pendewasaan. Jadi di sini ada satu lompatan-lompatan keterampilan dalam bercerita menggunakan gambar. Gitu. Yang menarik juga tadi ya Mas ya, masalah yang mereka mengejar-ngejar ayam itu seolah-olah menjadi simbol perjuangan gitu yang dihadirkan lagi di Lewat Jam Malam ya. Dan itu sebagai flashback ketika Iskandar berjuang kan. Iya. Yang diceritakan mereka mengejar-ngejar ayam itu gitu. Jadi kayak hal itu mungkin gitu pada saat perjuangan itu memang hal yang sering terjadi gitu, pola yang sering terjadi sehingga itu menjadi simbol yang diambil oleh Pak Usmar Ismail untuk memperlihatkan era perjuangan tersebut gitu.